Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang ramalan cinta lengkap 3 bulan ke depan. Jadi ini apa yang akan terjadi dalam 3 bulan, perubahan apa yang terjadi soal percintaan kamu. Pilihannya ada 3. 1, 2, 3. Pilihan pertama, hold your vision. Pilihan kedua, new start is coming. Pilihan ketiga, what do you need to release? Gunakan intuisi untuk memilih, karena kalau aku lihat di sini banyak yang butuh pesan-pesan yang khusus, jadi aku buatkan 3 pilihan. Jadi kalau misalnya kalian yang baru channel aku, hai. Caranya gimana? Fokus sama energi kamu, fokus sama diri kamu sendiri, sebutkan pertanyaannya dalam hati. Nanti saat kamu membuka mata atau saat kamu melihat kartu-kartu ini, ada satu pilihan yang menarik dirimu. Dan aku harus disclaimer dulu seperti biasa, this is fun reading, diperuntukkan untuk kolektif, jadi diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi bisa rasanya bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Lalu kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak nanti, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising, oke? Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk memilih, kalau masih bingung, kamu bisa memejamkan mata, memvisualisasikan dirimu datang ke aku dengan pertanyaan. Nanti bisa aku tunjukkan ini, atau kamu sendiri yang narik gitu. Atau kamu bisa pakai angka favorit kamu 1, 2, atau 3 gitu, oke? This is timeless reading, diperuntukkan untuk kapanpun kamu nonton, jadi kita tidak terikat oleh waktu. So aku bakalan mulai ke pilihan pertama. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih, oke? Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, jadi aku langsung lihat aja ke apa yang akan terjadi energi cinta di 3 bulan ke depan, oke? To the spirit guide, angel, power like that nurses. Listen and go second, speak the truth. What will happen to you di 3 bulan ke depan? Ada Emperor. Kemungkinan untuk kalian yang feminine, kamu akan berhubungan sama sosok orang yang lebih tua atau dewasa banget, jadi bijak sekali. Bisa secara fisik dia lebih tua, atau secara pemahaman lebih tua daripada kamu. Dan ini ada struktur soal percintaan. Jadi saat hidupnya sedang berantakan, ini untuk kalian yang masih mencoba untuk menata hidup, coba ditata lebih rapih lagi. Lifestyle diperbaiki, kebiasaan setiap hari diperbaiki. Di sini akan mendapatkan dampak yang positif saat kita memperbaiki kehidupan. Terus kalau aku lihat dari energi The Emperor sendiri, ini ngomongin soal konsep kepastian. Jadi kamu akan bertemu atau berhadapan sama sosok orang yang pasti, sosok orang yang tahu maunya apa. Dan untuk kalian yang maskulin, ini diminta untuk memberikan struktur di kehidupan. Jadi walaupun contohnya ya, kita nggak fokus ke percintaan, kamu fokus ke karir, atau kamu fokus ke kesehatan, ke lifestyle, kamu rapihkan dengan tiap hari kamu mempunyai jadwal tertentu, itu dampaknya ke percintaan. Jadi cara kita untuk merubah energi percintaan kadang-kadang bukan hanya fokus ke percintaan saja, tapi ke aspek-aspek lain dalam hidup. Bisa juga soal ke spirituality. Nah, terutama untuk kalian yang maskulin, di sini kamu diminta untuk bisa lebih memiliki hidup yang lebih tertata. Dan di sini saat kamu hidupnya tertata, ada sebuah kepastian. Ada sebuah komitmen yang akan menanti di depan sana, karena dari The Lovers ini pertemuan dengan seseorang. Jadi kamu tetap dikasih pilihan mau atau enggak. Cuman kalau aku lihat di sini
Dari The Lovers itu menunjukkan kalau ada harapan di percintaan. Kamu akan bertemu sama sosok orang, atau kamu akan bertemu sama beberapa orang yang bisa kamu pilih sebagai pasangan. Dan energinya kalau aku lihat untuk yang pilihan pertama, ini seperti konsep manifestasi. Kamu memanifestasikan keadaan, atau kamu meminta sama yang di atas. Kamu punya pasangan, atau kamu memiliki hubungan yang seperti ini, seperti itu. Kamu diminta untuk bisa lebih positif dalam berpikir atau dalam memanifestasikan apa yang kamu impikan. Nah, dari The Lovers, kemungkinan kamu juga bisa dealing sama Gemini atau Aries. Di sini ada ketertarikan fisik yang luar biasa besar dengan seseorang. Jadi kayak kamu merasa, aduh kok aku ke dia mulu ya, kok aku mikirin dia terus ya gitu, karena chemistry-nya gede banget. Nah, di sini dari keterikatan itu bukan cuma kamu yang merasakan ya, kalau aku lihat, karena dia juga merasakan itu. Ya, ini kehadiran seseorang. Karena kalau Ace of Pentacles itu secara physically, ini new person, orang baru dalam hidupku. Jadi kalau di percintaan aku ngelihatnya Ace of Pentacles tuh bagaikan kita dapat rezeki. Nah, rezekinya kalau di percintaan tuh bukan, konsep rezeki itu bukan hanya uang. Konsep rezeki kita juga bertemu sama sosok orang yang memang kita butuhkan momen itu gitu. Jadi di 3 bulan ke depan sebenarnya ini ngomongin soal perubahan cinta yang landasannya karena kamu sudah merubah pola hidup gitu. Nah, ini kalau misalnya pola hidupnya nggak dirubah, ya tidak ada peluang ini. Nah, makanya kenapa ada Emperor. Emperor itu ngomongin soal struktur kehidupan, dimana contoh ya, yang tadinya tidak mencintai diri sendiri, kurang percaya sama diri sendiri, atau kamu pun menyanyiakan kesehatan, menyanyiakan kenikmatan hidup yang kamu punya, akhirnya juga akan berantakan. Sesuatu yang berantakan ya harus kita rapikan dulu. Nih, di sini harus dirapikan, baru nanti ada pertemuan. Ada Queen of Wands, ada karisma. Untuk kalian yang maskulin, kamu akan bertemu sama sosok orang yang mandiri, jadi tidak bergantung sama dirimu. Nah, ini diminta untuk bisa handle your ego. Jadi coba controlling ego kita. Kadang-kadang saat kita melihat seseorang yang mungkin lebih dari kita, di situ ada rasa insecurity atau rasa kurang percaya sama diri sendiri. Kenapa aku bilang harus memupuk rasa percaya diri? Karena kamu akan berhadapan sama sosok orang yang melebihi ekspektasi. Nah, di situ kalau orang tidak percaya diri, orang yang punya insecurity, di situ banyak kan pertimbangan yang harusnya nggak usah ditimbang-timbang, nggak usah dipikir-pikir, karena itu jatuhnya negative thinking, itu akan termanifestasi jadi sebuah ujian. Tapi sementara semesta ngasihnya bukan ujian, semesta ngasihnya sebuah anugerah gitu. Kalau aku lihat dari energi The Queen of Wands, percintaan 3 bulan ke depan ini lebih bersinar kalau aku lihat. Karena dari energi Queen of Wands itu kayak kamu punya keinginan, kamu punya kemampuan, kamu juga punya passionnya untuk memenuhi itu. Jadi kalau aku lihat di sini bagaikan api yang membara ya. Dan di sini ada sebuah passion yang luar biasa. Dan di situ saat passion yang luar biasa dan kita pun fokusnya juga bukan hanya ke orang lain tapi ke diri kita juga, di situ auranya akan terpancar. Nah, The Queen of Wands itu nunjukin juga karisma. Tapi Queen of Wands itu juga menjelaskan kalau dirimu pun harus bisa mandiri. Untuk kebahagiaan tidak bergantung sama orang lain. Ini energinya, aku lihat dulu. Kamu energinya di posisi dimana kamu bisa ngapain aja. Kamu mendapatkan kenyamanan. Di sini kenyamanan bisa di finansial atau di karir, yang akhirnya itu ngebantu untuk bisa memberikan rasa keamanan untuk gimana masa depan gitu. Nah, terus kalau aku lihat di sini ada peluang bertemu dengan seseorang dan peluang juga untuk memilih. Kalau memilih, ini bisa 2 kemungkinan. Kamu memilih 2 orang, si A atau si B, atau kamu memilih prioritas, mau karir atau finansial atau mau fokus ke percintaan gitu. Jadi ke depan sana sebenarnya kamu punya pilihan. Semesta memberikan kamu banyak pintu untuk terbuka. Kitanya butuhnya apa, kitanya pengennya apa, itu harus sesuaikan. Untuk kalian yang feminine, di sini energi kamu bagaikan sosok orang yang tadi auranya terpancar, bikin penasaran.
Jadinya kamu akan bertemu sama sosok orang yang sedikit terobsesi untuk mengetahui dalamnya kamu seperti apa. Untuk kalian yang maskulin, kamu bertemu sama sosok orang yang sebenarnya dewasa, cuman kedewasaannya dia kadang-kadang agak sedikit mengintimidasi. Dia pinter, jadi agak sedikit mengintimidasi. Dan di sini diminta kamu untuk lebih kokoh, tidak termakan sama ego, tidak termakan sama gengsi. Aku bakal lihat lagi dari sini apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan. There's bad guy angel from power like nurses. Honestly, makers can speak the truth. Give mission and protection to such people. Choose number 1. Ini ada sebuah pertemuan yang tidak bisa diabaikan ya kalau aku lihat. Jadi kamu pasti akan ketemu dia. Dari Knight of Pentacle ini kalau aku lihat menikmati sebuah keadaan. Yang datang ke dalam hidup kamu adalah sosok orang yang pasti, sosok orang yang bisa dibilang gak gampang goyah, gak gampang baper, gak gampang untuk bisa termakan omongan orang lain. Jadi tidak mudah terhasut. Tell me about the people who watch this video. Ramalan cinta ke depannya 3 bulan ke depan. What will happen to your life? Untuk kalian yang punya pasangan, di sini kalian punya pilihan untuk bisa lebih fokus ke percintaan atau ke karir. Cuman kalau aku lihat di sini karena ada chemistry dan ikatan yang cukup besar, kayak kamu bakalan sering ketemu dia. Untuk kalian yang single, ini adalah pertemuan dengan seseorang. Ini ada orang baru. Kalau aku lihat dari Two of Wands, dan ini Two of Wands juga seperti memberikan sinyal kalau kamu akan ketemu 2 orang sekaligus. Ada beberapa dari kalian yang ketemunya lewat sosial media atau dating online. Jadi banyak yang lagi kepo-kepo sama seseorang. Tell me more about your situation in 3 months. Oh, what's this video situation, love life situation in 3 months. Another Queen of Wands. Di sini ada energi fire, Aries, Leo, Sagittarius. Well, this is aku bakalan kasih tahu ya. Di sini ada nafsu, ada gejolak cinta, ada passion yang membara banget. Itu bagus di percintaan. Tapi kalau too much, kalau berlebihan, pasti tidak akan baik. Yang namanya berlebihan itu jatuhnya juga akan mempengaruhi soal emosional. Jadi gampang marah atau gampang tersulut, gampang untuk ngambil conclusion atau gampang untuk menyimpulkan situasi yang harusnya divalidasi langsung, harusnya dikomunikasikan. Kita ngambil keputusan sendiri atau ngambil kesimpulan sendiri, dan itu tidak terlalu bijak. Makanya harus bijak. Knight of Wands. Ada yang nggak sabar kalau aku lihat. Pertama, dia nggak sabar untuk masuk ke dalam hidup kamu as seseorang yang spesial. Kedua, dari kamunya kurang juga untuk sabar. Jadi gini, saran dari aku. Saat kita kenal orang baru, kenali dulu dalamnya. Kenalin dulu, kita belajar untuk nikmatin proses. Jadi ibaratkan kayak kita menanam pohon. Kan kita proses dulu untuk kita berikan pupuk, kita sinari di matahari, kita rawat. Ada yang daun-daun yang mati kita potong. Itu dirawat, itu namanya proses. Sama kayak hubungan pun seperti itu. Kamu gak bisa minta langsung hasilnya seperti apa. Kamu datang, orang baru mau apa gitu, mau nikah langsung gitu. Gak bisa langsung seperti itu. Proses adalah kamu kenal orang itu berhak untuk mendapatkan dirimu atau tidak. Jadi peran utamanya tetap harus dirimu. Dan di sini harus sabar untuk bisa memahami orang-orang tuh. Ada orang yang gampang bisa dilihat kayak kita ngelihat majalah lah, kita ngelihat buku dibaca gampang. Ada orang yang bukunya itu berchapter-chapter. Kita harus baca dari awal sampai akhir. Ke buku selanjutnya baca dari awal sampai akhir gitu. Sama kayak gini lah konsepnya yang kamu hadapin itu. Ada orang yang kayak kamu baca buku pelajaran, ada rangkumannya, ada summary-nya.
Ada orang yang harus memang bacanya tuh kayak buku yang berjilid-jilid gitu. Nah, sama ketemu orang juga seperti itu. Di sini diminta untuk gunain intuisi. Cuman karena di sini intuisinya juga lagi terasa banget, jadi aku lihat ada energi sensitif. Jadi kamu akan lebih sensitif di 3 bulan ke depan. Sensitifnya itu bisa membantu atau bisa sebaliknya jadi bumerang. Kenapa? Kalau kita punya energi sensitif atau kita bisa merasakan sesuatu, tapi kita tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengontrol gejolak-gejolak perubahan emosi kita, itu akan jadi bumerang karena itu tidak pasti si intuisi dan si vision yang kamu dapat. Tapi kalau kamu sudah pintar untuk mengontrol emosi, perubahan emosi kita kayak pagi ini seneng, terus 1 jam kemudian ada sesuatu yang bikin kita kesel, tapi kita nggak gampang terpengaruh, itu berarti kamu bisa mengontrol emosi. Nah, di sini intuisi itu sangat berguna kalau kita mampu untuk mengontrol perubahan emosi kita gitu. Jadi cukup balance. Dan di sini kamu akan bertemu sama sosok orang yang mungkin pernah kamu mimpikan, atau ada pesan-pesan lewat mimpi, pesan-pesan dari alam bawah sadar. Kalau aku lihat di sini gini, yang terjadi 3 bulan ke depan, kebanyakan dari kalian yang punya pilihan pilihan untuk karir dan percintaan, atau pilihan antara si A sama si B. Yang datang yang tadi aku bilang, kenali dulu lebih dalam kamu butuhnya apa, kamu mau bersandingnya sama orang yang seperti apa, itu harus tahu. Jadi aku buat video ini tuh di area season. Saat ini lagi bulan puasa. Area season tuh banyak passion, penuh dengan sesuatu hal yang membara. Ini harus kontrol amarah, kontrol nafsu, kontrol emosi kita harus dikontrol. Emosi sedih, bahagia yang terlalu, itu harus dikontrol. Remain calm, harus tenang, harus santai, dan harus sabar. Aku bakalan lihat ke oracle card. Kebanyakan dari kalian berhubungan sama seseorang yang dewasa, punya pemahaman untuk bisa, kalau aku berhadapan sama pasangan, aku juga harus mampu untuk memahaminya. Jadi cukup tahu menempatkan diri. Dan kalau aku lihat di sini banyak pelajaran yang bisa kamu petik dari dirinya. Jadi pertama kamu akan ketemu sama seseorang yang juga intuisinya juga bagus. Dan di situ kalian bisa saling memahami about spirituality, tentang perkembangan jiwa gitu. Past life relationship, you have known each other before. Saat ketemu bagaikan aku kayaknya udah kenal lama sama dia gitu. Banyak familiarity. Jadi banyak hal-hal yang kamu ngerasa sangat familiar. This could be the one. You've already met the romantic partner you seek. Jadi kamu sudah hampir bertemu sama the one. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Saat kamu mampu untuk bisa melepaskan, memaafkan, dan menerima apapun yang terjadi di masa lalu, kamu dapat menikmati momen yang memang saat ini terjadi dalam hidupmu. So, kita bakal lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada Temperance sama ada the Wheel of Fortune. Ada penyembuhan, ada kedamaian nantinya di akhir bulan, di 3 bulan ke depan itu ada pembelajaran soal menyembuhkan dan menenangkan diri sendiri. Jadi saat kamu mampu untuk belajar sabar, itu ada sesuatu yang terbuka seperti potensi diri untuk bisa menyembuhkan diri sendiri. Dan di sini ada the Wheel of Fortune.
Kamu akan bertemu sama orang yang tepat di waktu yang tepat untuk mempelajari sebuah hal yang tepat. Dan di sini ada sebuah pertemuan yang tidak bisa diabaikan dari The Wheel of Fortune, itu juga keberuntungan di kisah percintaanmu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Oh, kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang 3 bulan ke depan di percintaan kamu minta buatkan personal deep reading, kamu bisa linknya di bawah, diklik saja. Nomornya di bawah, linknya ada di bawah. Harap sabar. See you in the next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilihan ke 2. New start is coming. Aku bakal langsung lihat apa yang akan terjadi di 3 bulan ke depan. Ramalan cinta lengkap yang terjadi 3 bulan ke depan. Mission and protection to see through. People who pick choices number 2. What will happen to their love life in 3 months ahead? Kalau aku lihat pertama ini ngomongin soal kepastian. Jadi perubahan yang datang ke dalam hidup kamu soal percintaan itu datangnya pasti. Datangnya juga nih kalau kamu lihat di sini, ini gambarnya bulat, terus di sini ada gambarnya bulat. Pertama ini diprotek sama semesta. Jadi apapun yang datang ke dalam hidup kamu, mau banyak tantangan, mau itu banyak energi yang mengganggu, itu tidak akan terpengaruh. Datangnya benar-benar pasti ke dalam hidup kamu. Dan completion itu juga ngomongin soal kita mampu untuk melepaskan sesuatu yang kemarin untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru. Dan di sini juga seperti konsep moving on ya. Menerima apapun yang terjadi kemarin. Nah, the world itu kayak awal mula baru. Pertama, new start is coming. Awal mula baru itu pasti akan datang dan dikasih the world, dikasih sesuatu yang memang itu bagaikan this is bakalan changing keseluruhan soal kehidupan. Bukan hanya aspek soal percintaan, tapi aku juga banyak impact ke hal-hal lain. What will happen to the choice number 2? Ada the Queen of Cups. Kamu akan merasakan gimana rasanya diprioritaskan, diutamakan, ditempatkan di nomor 1. Kalau dari Queen of Cups sendiri, pertama untuk kalian yang feminine, kalian akan sangat mencintai seseorang, tapi kamu juga mampu untuk bisa mencintai diri sendiri. Karena kalau aku lihat di sini ada cupsnya 2. Pertama untuk dirimu sendiri, kedua untuk sosok orang lain. Jadi untuk kalian yang maskulin, kamu akan bertemu sama sosok orang yang sensitif. Dia adalah sosok orang yang bakalan bisa memperhatikan dirimu, bukan hanya dari apa yang kamu sampaikan, tapi juga makna dari apa yang kamu sampaikan. Jadi memahami banget. 6 of Wands ini juga keberhasilan. Pertama, ketemunya itu bisa di dunia pertemanan atau di lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar tuh maksudnya seperti kamu punya teman kamu kenalin sama temannya, contohnya gitu. Ini kayak sebuah saran dan sebuah pesan, ini kayak sinyal. Kamu akan bertemu orang yang tepat saat orang-orang sekitar kamu mendukung, saat orang-orang sekitar kamu pun bergembira sama pilihan kamu. Untuk kalian yang punya pasangan, di sini ada sebuah komitmen yang akan dikasih, atau kalian berdua berjalan bersama ke arah sebuah hubungan yang lebih pasti. Ini ada yang pertunangan atau ke hal yang seperti ikatan yang lebih kuat lagi. Untuk yang punya pasangan. Untuk yang single, di sini kamu akan bertemu sama sosok orang yang memang ditakdirkan untuk bersama dirimu. Karena kalau energi the 6 of Wands itu sama aja kayak achievement.
saat kamu bertemu dia itu bagaikan kamu mendapatkan kemenangan. Di sini ada Four of Wands celebration. Ini adalah sebuah validasi. Kalau ada pertunangan, ada ikatan suci, janji suci yang disampaikan, atau memang ada sebuah agreement, perjanjian antara kamu sama seseorang untuk memiliki hubungan yang lebih pasti lagi. Jadi untuk kalian yang single, kamu akan bertemu sama seseorang yang pasti. Ini datangnya juga pasti. Jadi mengubah dunia kamu, mengubah kehidupan kamu secara keseluruhan. Dan di sini keadaan yang diselebrasi sama orang-orang sekitar. Sorry. Untuk kalian yang berpasangan, ini adalah validasi juga kalau misalnya hubungannya akan lanjut ke jenjang berikutnya. Oke, jadi aku bakalan lihat dari tarot deck lain apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan. Ini kayak nomor 2 tuh tidak terlalu complicated. Ini mulus sekali jalannya. Terus ada saran di sini untuk bisa mengontrol emosional, jangan sampai tenggelam sama perasaan sendiri. Harus tahu secukupnya. Message for the people who pick choices number 2. Their love, life, energy, and 3 months. Ada Ten of Wands, ada Judgment, ada The Hierophant, ada Seven of Cups. Gini, starting point orang itu beda-beda. Awal mula kamu sama teman kamu juga pasti beda. Kebahagiaan kamu sama orang-orang sekitar kamu juga pasti beda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kebahagiaan kita harus sesuai sama ekspektasi sosial. Jadi setiap orang tuh punya kebahagiaan sendiri. Setiap orang unik. Setiap orang punya keunikan masing-masing. Contoh gini, ibaratkan kayak dekorasi lah. Teman kamu dekorasinya serba putih, belum tentu kamu juga suka serba putih kan. Jadi yang namanya kehidupan percintaan, pernikahan, pasangan, itu semua orang beda-beda, punya waktunya masing-masing. Waktunya dia saat itu, waktunya kamu saat beda lagi. Jadi jangan pernah berkecil hati, karena mungkin kalau misalnya kita lihat di sosial media atau di luar sana atau di lingkungan sekitar, oh teman aku dapet ini, teman aku dapet itu gitu, kok aku nggak dapet, contohnya kayak gitu. Karena beda, yang dikasih ke kamu sama yang dikasih sama orang lain itu beda gitu. Pengalaman hidup, pemahaman, semuanya tuh nggak ada yang sama. Jadi harus mampu menerima sesuatu yang beda dalam hidup. Nih nanti ada sebuah tanggung jawab. Kamu minta apapun itu yang kamu minta, harus mampu tanggung jawab sama apa yang kamu minta. Menjalani hubungan yang jujur. Kalau di sini ada saling bertemu sama orang yang jujur, bertemu sama sosok orang yang berharap untuk hubungannya berdasarkan kejujuran. But also judgment itu ngomongin sebuah momen dimana kamu akan berhadapan atau bersanding sama sosok orang yang memang diperuntukkan untuk diri kamu. Cuman kadang-kadang kita kan ngelihat orang itu beda banget nih sama aku nih, contohnya. Ya karena memang gak semua orang harus sama gitu. Jadi harus bisa memahami perbedaan itu bukan sesuatu hal yang harusnya kita lawan, harusnya kita terima. Di sini ada Hierophant. Ada sebuah komitmen, ada sebuah janji suci. Di sini juga dari Hierophant ada tradisi yang dijalankan. Tapi yang namanya Hierophant itu soal keyakinan. Contoh, kamu keyakinannya jalannya lurus, kamu bertemu sama orang yang keyakinan jalannya itu melingkar, ya nggak mesti sama gitu. Yang penting adalah kamu sama dia
memiliki respect satu sama lain, menginginkan tujuan yang sama untuk membangun sesuatu hal yang sama gitu, berada di atap yang sama. Kalau misalnya kita contoh ya, semuanya sama nih, punya sisi baik dan buruk yang sama, taste music yang sama, suka lagu yang sama, suka artis yang sama, tapi kalau misalnya tujuannya beda, pengen membangun sebuah hal yang beda, ya nggak ada artinya juga gitu loh. Dari Seven of Cups ini ngomong soal pilihan. Pasti saat kita mau melangkah ke sesuatu hal yang memang seperti takdir untuk kita, naik level atau naik tingkatan, kita akan selalu dikasih sama pilihan sama ujian. Kita mampu atau tidak untuk lulus, atau kita mampu atau tidak untuk bisa fokus sama tujuan kita gitu. Jadi Nine of Pentacles untuk untuk yang single, yang biasa sendiri ini ada tantangan sama, tapi tantangannya diri sendiri, tantangannya kenyamanan diri sendiri. Kamu mau membagi kenyamanan kamu atau tidak, kamu mau untuk sharing kehidupan kamu atau tidak, karena ini nyaman kesendirian. Nine of Pentacles itu juga ngomongin soal hasil dari fase nunggu kamu. Untuk kalian yang udah nunggu lama, akan ada hadiahnya untuk dirimu. So aku bakalan lihat dari Oracle card. Release your ex. The time has come to clear your energy. Ini udah waktunya kamu untuk membersihkan energi kamu dari masa lalu. Pay attention to the red flags. The sign are cautioning you. Jadi sudah harus mulai lihat tanda-tanda yang diberikan. Kalau misalnya kamu memang melihat ada lampu merah, berhenti. Kalau kamu lihat lampu hijau, jalan. The Sword and Rose. Clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, and power. Pertama, kehidupan percintaan kamu akan selalu diprotek, akan selalu dilindungi. Yang akan dekat sama kamu adalah seseorang yang sudah diseleksi sama alam. Jadi untuk kemarin yang kayak bingung kenapa hubungannya kandas gitu, yang kemarin-kemarin, coba perhatikan ya, berarti orang-orang yang memang dilepas dalam hidup kamu adalah memang bukan untuk dirimu, karena kamu diprotek dan kamu dilindungi. Orang yang memang berhak untuk mendapatkan dirimu adalah seseorang yang mampu untuk berjuang dan memang orang yang baik untuk dirimu. Di sini ada kebenaran, ada sebuah kejelasan juga. Jadi hubungan cintamu akan lebih jelas dan lebih ke arah jalan yang benar. Ada kisses, unconditionally loving, giving, receiving affection, falling in love. Ini ada yang jatuh cinta sama dirimu atau kamu mau jatuh cinta sama seseorang. Tapi kalau aku lihat di sini ada keadaan yang namanya cinta tanpa pamrih, cinta tanpa ingin membelenggu, cinta yang benar-benar datangnya tuh dari hati. Dan di sini sama, memberikan dan menerimanya juga sepadan. Jadi kamu mampu untuk memberikan cinta dan kamu mendapatkan cinta yang memang kamu tuang. Ini ada clock, need time, take time, in time, cycle, time to heal, progress. Jadi harus sabar. Okay. Jadi kesabaran atau buah kesabaranmu ini ada hasilnya. Aku bakal lihat the outcome of the situation.
ada the Knight of Swords, ada the Page of Pentacles, ada the Hermit. Belajar untuk mendewasakan diri. Kalau aku lihat dari the Knight of Swords itu juga ngomongin soal keadaan yang datang dengan cepat, perubahan datangnya dengan cepat. Tapi di sini juga jangan sampai saat kita masih punya isu kita itu yang memanifestasi atau yang menghalangi kita sama kebahagiaan. The Page of Pentacles jangan melihat orang dari luarnya saja, kita lihat dalamnya. Dan dari Page of Pentacles ini ngomongin soal sesuatu hal yang simpel. Nanti soal percintaan kamu yang datang adalah kebahagiaan yang simpel. The Hermit ini ada keadaan untuk lebih dewasa, kontemplasi sebelum kamu ngambil keputusan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau dibuatkan secara personal, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. See you in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih pilihan ketiga aku bakalan langsung lihat apa yang akan terjadi di 3 bulan ke depan soal percintaan kamu. Okay? There's straight guy, thankfully from power like having access, silence and my ghost can speak the truth. Your information and protection to set the people. Choice number 3. Tell me about their love life situation in 3 months ahead. Their love life situation in 3 months ahead. What will happen to their love life? Ada Sun. Kamu bisa dulu sama Leo. Kamu kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising. Berhubungan sama sosok orang yang tidak jauh secara usia atau kedewasaan ataupun ini sisi kekanak-kanakan. Jadi ini very playful. Ini adalah tipe hubungan yang kayak fun, tipe hubungan yang happy, yang hangat, yang bisa membuat kamu bahagia. Kamu bangun tidur tuh langsung senyum. Kalau aku lihat dari energi The Sun, ini juga keadaan dimana yang tadinya kamu seperti meratapi nasib yang bagaikan gelap nih suasananya jadi terang. Oke, ada sebuah komunikasi. Untuk kebanyakan dari kalian, aku ngeliat hubungannya jauh ya. Jauh tuh dalam arti adalah ada jarak. Kamu di sana, dia di sini. Kamu di sini, dia di sana. Jadi kalau aku lihat di sini juga ada beberapa dari kalian, bahkan beberapa ya, ada yang saat kamu bangun pagi di sana tuh malam gitu, atau di sana udah sore. Jadi berbeda waktu juga. Terus ada energi The Ten of Cups, keharmonisan. Ini kemampuan diri untuk membangun keluarga, kemampuan diri untuk berkomitmen. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu ngerasa full, ngerasa puas dengan segalanya. Dari 3 bulan ke depan itu aku melihatnya ada progress, hasil dari apa yang kamu kerjakan kemarin. Aku ngelihat kamu berada di situasi yang tepat. Kamu bertemu sama sosok orang yang memang juga menginginkan hubungan serius. Jadi ini ada sebuah keseriusan. Dari energi Ten of Cups ini juga ada sebuah saran. Jadi gini, kadang-kadang orang tuh kalau ngomongin soal percintaan, oh berarti aku harus memperbaiki cinta aku gitu loh. Bukan hanya itu, kadang-kadang dampak dari aspek lain dalam kehidupan juga itu akan kerasa di percintaan. Nah, untuk kamu ini ada soal dampak dari keluarga, hubungan keluarga yang harmonis. Kita memaafkan apapun yang dilakukan orang tua kita, menerima keadaan apapun yang terjadi kemarin atau trauma-trauma masa kecil kita sudah kita selesaikan. Ini dampaknya luar biasa untuk percintaan. Jadi bagaikan yang tadi tuh, yang dari kemarin tuh mikir masalahnya tuh masalah cinta, ketemu orang yang salah, padahal enggak. Padahal bukan masalah ya, ini lebih seperti yang harus diselesaikan di keluarga. Memaafkan apapun yang terjadi di keluargamu, mengharmoniskan di energi keluarga, itu dampaknya dari situ gitu, bisa membantu.
Ada di sini ada Ten of Swords, ada conclusion. Jadi gini, ada hal yang berakhir dalam hidup. Hal yang berakhir itu memang harus diakhiri, harus diselesaikan. Masalah apapun harus diselesaikan. Kalau memang sudah habis waktunya kita tinggalkan, kalau memang sudah selesai ya sudah gitu. Yang memangnya harus dilepas ya kita lepas. Saat kita mampu melakukan itu, baru nanti ada sesuatu hal yang baru. Karena kamu dapat Ten of Cups sama Ten of Swords. Ini ada awal mula baru soal percintaan, tapi juga ada sesuatu yang harus diselesaikan. Di sini untuk kalian punya pasangan, di sini ada keadaan dimana berdiskusi dan memutuskan sesuatu yang memang harus diselesaikan, atau masalah yang harus diselesaikan, yang harus diomongin. Nah, ini juga untuk kalian yang single. Di sini ada akhir dari keterpurukanmu. Akhir dari kesendirian. Karena kalau dari sini ya udah pernah di dasar, udah lonely banget, udah pernah kesepian banget, udah pernah, dan akhirnya tergantikan. Ini kayak full house, kayak mendapatkan gelas yang tadinya kosong terus dipenuh sekarang. Dan di sini kebanyakan dari kamu berhubungan sama sosok orang yang memang sudah mendambakan dirimu hadir, sosok seperti dirimu hadir di hidupnya, jadi akan sangat dihargai. So aku bakal lihat lagi. Terus Rika dengan power like Nurses, I'm gonna say my ego so can speak the truth. Give me permission and protection to say true. People who pick choices number 3, their love life in 3 months ahead. Ada 5 of Pentacle, ada 5 of Swords, ada 2 of Pentacle, ada 8 of Wands. Mantap, thank you. Ada 4 of Wands. Oh, ini berbagai ragam ya. Aku bagi ke grup dulu. Grup 1, konflik-konflik yang harus saya selesaikan ini akan diselesaikan. Perubahan yang harusnya memang berubah ini akan diterima. Yang jelas di sini ada perubahan yang cukup drastis yang terjadi dalam hidup untuk kedua grup. Perubahan drastis yang satu adalah keputusan untuk ngambil langkah. Grup yang satu lagi adalah didatangkan seseorang. Terus di sini lagi kita bagi grup dulu. Ada sebuah momen dimana kita itu trying to look for other people mistake. Jadi kita tuh mencoba untuk mencari sebuah kesalahan atau kekurangan di orang. Mungkin kayak beberapa dari kalian yang single saat bertemu orang tuh ngelihatnya di sisi buruknya saja, dicari-cari kekurangannya gitu, karena kita ternyata punya trauma, ternyata dirimu masih punya trauma-trauma di masa lalu gitu. Traumanya diselesaikan dulu agar saat yang datang kita itu bersyukur sama kehadiran sosok itu gitu. Mau kamu bertemu sama orang yang sangat perfect, sempurna banget, tapi kalau kitanya si dirimunya masih ada yang ngeganjel di hati, masih ada luka yang harus sembuhkan, masih ada trauma yang harus diselesaikan, harus dihadapi, atau ketakutan yang harus dihadapi sendiri. Si orang perfect itu, orang yang sempurna itu tidak akan pernah jadi orang yang pas untuk dirimu gitu. Kenapa? Karena yang dicari adalah kekurangan. Oh, kayaknya dia bakalan kayak gini lagi deh, karena kamu masih punya trauma masa lalu. Contoh, trauma dihianati. Ketemu sama orang yang baik nih, takut dihianati. Dia kan gak ngapa-ngapain, si orang baru itu gak ngapa-ngapain loh. Jadi ketakutan itu harus kamu hadapin sendiri. Nah, di sini dari 5 of Pentacles diminta untuk lebih lihat atau lebih aware sama orang-orang sekitar. Kadang-kadang kita hanya terfokus sama masalah hidup kita, ngerasa hidup kita itu yang paling sengsara, paling ngenes lah. Tapi saat kita buka kacamata, orang-orang sekitar kita ada yang lebih ngenes lagi gitu. Ini diminta untuk memberikan cinta untuk orang-orang tersebut.
konflik akan diselesaikan. Nanti kamu ada pilihan. Di sini juga ada perjalanan. Tunggu sebentar, ini tuh perjalanan. Untuk yang jauh akan didekatkan. Jadi untuk yang hubungannya LDR ini akan bertemu. Untuk yang single akan ada orang jauh yang datang ke dalam hidup kamu. Ini dia melakukan perjalanan dulu. Nah, ini yang ngomongin perjalanan, itu perjalanan proses. Ada juga yang proses pendekatan yang butuh usaha. Kayak dia berusaha untuk ngedekat sama kamu, atau ini secara harfiah gitu, ada yang datang dari jauh ke hidup kamu. Di sini beberapa dari kalian akan bertemu sama sosok orang yang seperti mirror. Ingat ya, yang namanya kaca itu bukan sama. Kaca itu nggak kamu pegang gelas di kanan, di hadapan kamu juga bukan. Kalau kaca nggak pegang di gelas di kanan, berarti di kiri gitu. Yang namanya mirror kan agak berhadapan, tapi kita bisa bisa kontemplasi. Kamu bisa ngelihat dia bisa ngelihat kamu, apa yang kamu lakukan, yang dia lakukan. Contoh gini, kamu pernah ditusuk, berarti dia pernah menusuk. Kamu pernah pergi, berarti dia pernah ditinggalkan. Jadi keadaannya seperti itu. Kedua belah pihak saat bertemu belajar masing-masing karena sudah memiliki experience yang sama. Nah, dari energi The Four of Wands ini ngomongin juga soal komitmen. Ada pertentangan, ada juga yang memiliki atau menjalani janji suci atau yang menjanjikan sesuatu sama dirimu. Cuman yang namanya Four of Wands ini beberapa dari kalian sudah selesai dengan masalah hidup sendiri. Karena yang tadi aku bilang di sini ada keharmonisan, bertemu sama orang yang juga sudah selesai sama masalah hidupnya. Saat kedua belah pihak sudah selesai sama masalah pribadi masing-masing, di situ ini akan ada sebuah fondasi yang terbangun. Keinginan untuk bangun rumah bersama, keinginan untuk bangun keluarga bersama. Dan di sini beberapa dari kalian akan memiliki sebuah komitmen atau ke jenjang berikutnya. So aku bakal lihat dari Oracle card. Free yourself, it's time to take back control of your life. Ini waktunya kamu sendiri yang mengatur hidupmu. Bebaskan diri kamu dari belenggu-belenggu apapun itu. Reconciliation, someone from your past is returning to your life. Ada juga orang dari masa lalu yang hadir dalam hidup kamu, atau ada orang yang memang mempunyai hubungan atau ikatan jiwa sama diri kamu. Dia jiwanya sama jiwamu sudah mengenal satu sama lain 1000 tahun sebelum kalian bertemu. Ada finance and career. Financially issues are a factor in your love life right now. Jadi kalau kamu masih punya isu-isu finansial dan karir, fokuskan dulu. Soulmate. Yes, this is your soulmate. Kamu akan ketemu belahan jiwa soulmate-mu. Kalau aku lihat di sini untuk beberapa dari kalian ada pesan. Kalau misalnya butuh liburan atau butuh waktu untuk menyendiri atau untuk rehat, ambil waktunya. Gitu. Okay? Aku bakal lihat the outcome of the situation. Great guide, angel from forward like Jesus. Tell me about the outcome for the situation. Di sini ada pesan, what do you need to release? Apa yang harus kamu lepaskan? Itu harus tahu, harus bijak. Tell me about the outcome for the people of faith. Number 3. Ada 9 of Cups, fulfillment, sama ada Ace of Swords, understanding. Ada orang baru,
komunikasi baru yang saling memahami, saling mengerti di depan sana. Dan dari The Nine of Cups di sini ada kepuasan. Aku udah puas menjalani semuanya. Aku udah belajar semuanya. Aku tinggal duduk tenang menunggu apa yang dihadirkan ke hidupku. Dari The Nine of Cups itu juga ngomongin soal kita punya pengalaman hidup. Di sini sudah mulai enough. Pengalaman hidupnya udah enough. Ini waktunya menjalin sebuah kehidupan yang baru, perhubungan yang baru. Nah, Ace of Swords ini juga ada berita yang akan datang dalam waktu dekat. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa buku reading, linknya ada di bawah. Personal reading diperuntukkan untuk kamu yang memakai energi kamu sendiri, jadi khusus buat kamu, gak campur-campur. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!